Ayo, untuk aku. Waduh, ayo. Remak nih bisa. Toh, sama limo. Sabar. Iku, pacar omong-omong meneh. Kan puneh pacar. Jadi tak kira mau nyantai aja. Share screen saiki ya. Wis tak record loh. Oke. Yes, yuk. Sana Mulai. Ya, Sudah. boleh. Hai guys. Mulai di wis tak record. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok record kan? Udah. Ayo tak mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas diskusi 3, yaitu tentang memahami konsep konstitusi dan mampu mengidentifikasi konstitusi yang pernah berlaku serta konstitusi-konstitusi yang berlaku sekarang di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadila Indi, NIM 055 sebagai moderator. Kan saya Indra Swari 5076 sebagai notulen. Bisa. Saya Bayu Iza Syafrizal, NIM 045. Saya Sumarti Muhammad Raihan, nomor induk mahasiswa 051. Saya Abdul Hafid Muaziz, NIM akhir 053. Bisa. Saya Irja Bangkit Nugroho, NIM 050. Saya Bayu Pramudia Putra, NIM 0. Lanjutkan yuk. Oke. Slide pertama. Oke, dibacakan oleh Abdul Hafid Muaziz. Konstitusi, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan sistem Ketatanegaraan. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintah dalam pemerintah suatu negara. Lanjut ke slide berikutnya, Mas. Masih. Amen. Ayo, Mas. Masih Amen yang baca. Yang membaca tetap Abdul Muaziz. Menurut Jimli Asidik, konstitusi bukan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah,
melainkan merupakan peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan dan pemerintahan itu sendiri. Tanpa keberadaan konstitusi, maka sama dengan kekuasaan tanpa kewenangan. Di kedudukannya dalam sistem bernegara. Namun sebagai hukum, konstitusi itu sendiri tidak selalu bersifat tertulis. Konstitusi dalam pengertian arti sempit adalah konstitusi yang bersifat tertulis atau bisa disebut UUD. Sedangkan konstitusi dalam pengertian Baleni meneh to, Andreas. Enggak ngulang kok. Bentar. Kelihatan belum? Wis, Wis. Ini ke slide ke 4 ya? iya, oke. Langsung aja. Oke, selanjutnya slide 4 sama 5 dibacakan oleh Bayu Pramudia. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama dari Suhino. Konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya baik tulisan maupun tidak tertulis yang akan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua, menurut L.J. van Apeldoorn, Grondwet atau UUD adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan Constitution memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Selanjutnya, menurut Herman Hiller, pengertian konstitusi dibagi menjadi 3, yaitu konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, mengandung arti politis dan sosiologis, konstitusi sebagai kaidah yang hidup dalam masyarakat, mengandung arti hukum atau yuridis, dan konstitusi sebagai kesepakatan yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian menurut C.F. Strong, pengertian konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah serta hak-hak dari pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Terima kasih. Slide ke-6 sama 7 dibacakan Mas Bayu Iza. Menurut F. Lassalle, secara sosiologis dan politis, konstitusi adalah naskah yang memuat bangunan negara dan sendi Yuk, bisa dilanjut.
Indras. Iya, Mbak. Ini dibaleni dah. Apakah diulang, Mbak? Ulangi. Iya, ulang, Mas. Iya, F. Lassalle, secara sosiologis dan politis, konstitusi adalah naskah yang memuat bangunan negara dan sendi pemerintahan. Konstitusi mengandung pengertian yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Namun secara yuridis terdapat paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan menurut KC Weir, pengertian konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintah negara. Konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya ada 3 pengertian konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Indras. Indras, kok nang WA iki, Indras? Ya kan, Tita. Irjane loro iki. Udah kan, Tita? Indras. Aduh. Ini udah ganti belum? Kita ganti soalnya. Mungkin yang Belum, Mbak Indras. Masih di WA, ta? Iya, Mbak. Ya, ketahuan WA aku. WA sama siapa. Dah. Sorry ya, Rek. saya screen mana? Udah keluar. Keluar. Bentar. Sinyal. Sudah. Sekian. Dulu. Iki bagianku wis lah. Ya, bisa kurang, Mang. Kurang, Pak. Nomor 7, Mbak Indras. Siap. Slide 7. Ini dibaca ulang apa gimana? Baca ulang aja, Mas. Iya. Ini sudah direkam dah. Sudah. Oke. Konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya ada 3 pengertian konstitusi, yaitu yang pertama adalah konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua,
Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah konstitusi yang tertulis dalam satu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang Sorry, sinyalku gak stabil. Sorry ya, laptop share screen lagi. Bayu Pramet tuh iki. Mm-mm. Udah. Kok entat-entatnya Indra suaranya? gimana, Dr. Marco? Diwaca neh ta iki? Yang gelap aja. Oke, Mbak, siap. Oh lanjut nih. Apa ya? Let ini. Sopo sing urung rek? Asumardi urung ya? Gong. 89 Asumardi. Contoh implementasi konstitusi bagi warga. Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain. Kedua, mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain sebagainya. Ketiga, tidak main hakim sendiri. Keempat, membayar pajak tepat waktu. Kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keenam, memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Ketujuh, pengambilan keputusan dengan cara musyawarah. Delapan, pelaksanaan demokrasi atau aksi-aksi dengan damai bukan kekerasan. Slide. Next slide. Contoh implementasi konstitusi bagi pejabat dan abdi negara. 1. Tidak mengkhianati rakyat. 2. Mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas demi membangun kepentingan negara. 3. Tidak korupsi. 4. Menjaga, melindungi, mempertahankan keutuhan NKRI. Kelima, menjaga ketertiban masyarakat. Keenam, menjunjung tinggi rasa kejujuran dan transparansi. 10. Bayu Islama wis urung. Bayu Isa. Rong. 10-11 ya. Yuhu. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Konstitusi yang berlaku di Indonesia setelah berakhirnya UUD 1945 adalah Konstitusi RIS tahun 1949. Konstitusi RIS berlaku pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam Konstitusi RIS disediakan lembaga khusus yang diberi kewenangan khusus membentuk konstitusi tetap. Lembaga tersebut adalah konstituante. Perubahan paling fundamental dalam Konstitusi RIS adalah bentuk negara. Bentuk negara kesatuan diubah menjadi negara federal dengan bentuk pemerintahan parlementer. Slide selanjutnya. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 merupakan konstitusi tertulis yang berlaku pasca Konstitusi RIS tahun 1949.
UUDS 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. UUDS 1950 membawa kembali bentuk negara Indonesia dari negara federal menjadi negara kesatuan. Sesuai dengan sifatnya yang sementara, UUDS 1950 memuat ketentuan hukum yang mengatur lembaga membentuk undang-undang dasar yang disebut konstituante. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, konstituante bersama pemerintah menyatakan UUD 1945 kembali berlaku menggantikan UUDS 1950. Sudah, Tondras. Sudah, Mbak. Oke, untuk teman-teman ada yang ingin menambahkan dari materi diskusi kita ini atau ada yang ingin bertanya? Pak Sumardi, silahkan bertanya. Saya mau bertanya, apa yang terjadi jika tidak ada konsep konstitusi dalam suatu negara? Sekian, terima kasih. Ibu, terima kasih pertanyaan. Bagi teman-teman, ada yang ingin menjawab atau ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Sumardi? Silahkan, ada yang ingin menjawab. Izin menjawab, Mbak. Oke, silahkan. Jadi menurut saya, kalau suatu negara tidak mempunyai konsep konstitusi, mungkin negara tersebut akan kacau balau atau mungkin bisa hancur karena konstitusi sendiri ialah pegangan atau pedoman yang harus dijalankan oleh suatu negara. Jadi negara kalau tanpa konstitusi itu tidak akan mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh rakyat-rakyat di negara tersebut, dan tanpa konstitusi tidak warga negara itu akan merasa bebas hidupnya gitu, nggak ada aturan. Jadi seperti itu. Terima kasih, Mbak Indras. Sama-sama, Mbak. Ada yang bertanya lagi atau menambahkan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ada apa tidak? Ya, tidak ada. Kalau gitu, saya akhiri diskusi kita yang ketiga ini. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya Mbak, belum. izin menyampaikan kesimpulan, Mbak. Oke, baik, maaf. Jadi kesimpulannya, berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut mengenai pengertian konstitusi, dapat dikatakan bahwa berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dengan demikian, konstitusi adalah kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa, gambaran dari lembaga-lembaga negara, serta gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.